Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Analisis dan Perancangan Sistem akan membahas materi tentang Project Management, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Riani Sukmawijaya SE, MSI, AK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas. Anggota kelompok 3 adalah yang pertama Seiza Alfatina Mustia dengan nomor BP 2011003, yang kedua ada Syifa Alicia Sukiti dengan nomor BP 2011015, dan saya sendiri Indah dengan nomor BP 2011020. Di mana materi pertamanya yaitu apa itu project management. Project management adalah istilah yang merujuk pada proses merencanakan dan mengeksekusi sebuah proyek yang disusun perusahaan demi mencapai goals yang sudah ditentukan juga. Metode ini dibutuhkan agar badan usaha mampu melaksanakan proyek dengan lancar tanpa perlu menghamburkan banyak biaya. Oleh karena itu, perusahaan tak dapat mengabaikannya. Bahkan, di era modern ini, kandidat dengan pemahaman yang kuat tentang project management akan diunggulkan oleh rektor. Untuk tujuan project management yaitu untuk mencapai goals perusahaan, merancang dan mengerjakan proyek tanpa masalah, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia perusahaan, mencari dan memanfaatkan peluang, dan mempererat komunikasi dan kesatuan karyawan. Komponen project management. Waktu atau time, yaitu seberapa lama durasi waktu yang dibutuhkan sebuah perusahaan dalam menyelesaikan proyek. 2. Biaya atau cost. Tentu berbicara mengenai jumlah pengeluaran yang perlu disiapkan dalam pengerjaannya. 3. Scope. Merujuk pada segala kemungkinan, perubahan, ataupun inovasi yang bisa saja muncul di tengah menyelesaikan proses pengelolaan. Kualitas atau quality adalah standar atau parameter proyek itu sendiri. 4. Aspek yang perlu diperhatikan. Menurut Project Management Institute sendiri, berikut adalah 10 aspek yang harus diperhatikan dalam project management. Integrasi, ruang lingkup proyek, waktu, biaya, kualitas, procurement, sumber daya, manusia, komunikasi, manajemen risiko, manajemen stakeholder. Nah, aspek paling penting dari ke-10 aspek project management di atas adalah ruang lingkup proyek yang merupakan inti dari keseluruhan acara. Jika ada perubahan dari ruang lingkup proyek, biaya, waktu, dan aspek lainnya juga akan ikut berubah. Selanjutnya, pendekatan dalam project management. Pertama, ada tradisional. Di dalam pendekatan ini, biasanya lebih cocok untuk industri manufaktur, dan juga pendekatan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan produk fisik seperti mobil, laptop, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah metode pendekatan tradisional. Waterfall, critical path method, critical child project management. Yang kedua ada Agile. Pendekatan kedua adalah Agile. Pendekatan ini merupakan kumpulan dari metode-metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada iteratif dan incremental model berikut metode dalam pendekatan Agile: Scrum, Kanban, Extreme Programming atau XP, Adaptive Project Framework atau APP. Dan yang keenam, tahapan dalam project management. Yang pertama ada permulaan atau initiating. Yang kedua ada perencanaan, planning. Yang ketiga ada pelaksanaan, executing. Yang keempat ada pengawasan, control dan monitoring. Yang kelima ada penutupan, closing. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.